Dia kesangkut situ. Kesangkut keseret. Ya, jadi kemungkinan palanya itu sampai pecah. Jadi ya udah meninggal di tempat. Di pohon jelas ada sosok gede ya, hitam, itu kayak genderuwo gitu. Tapi dia sih lebih ke suka aja kalau ada kecelakaan, karena dia makannya darah kan. Setiap makhluk yang tak terlihat ingin diperhatikan oleh manusia untuk membuktikan keberadaan mereka. Tetapi, pembuktian yang dilakukannya justru membawa kesialan yang mendalam sehingga membuat kita tak sadar bahwa mereka bisa menguasai tubuh bahkan dunia kita sendiri. Selamat datang di Podcastis, podcast kisah mistis. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah mistis yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia lain, karena mereka sesungguhnya ada di sekitar kita. Balik lagi sama gue Monica Rachel dan juga praktisi supranatural kita Kak Ana Anderson. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang mana menceritakan adanya gangguan-gangguan ya di base camp, tempat tongkrongannya ya Mas Betul. ya. Ada Mas Dimas, apa kabar Mas? Baik. Mas Dimas, boleh diceritain dong gimana sih awal terjadinya kok bisa ada gangguan-gangguan itu? Jadi awal mulanya tuh saya lagi keluar sama pasangan saya ya. Saya mampir lah biasa ke tempat base camp, ke teman-teman saya nongkrong gitu. Mampir ke sana, ya sebentar lah. Dia istirahat, saya nongkrong gitu di depan. Saya mampir ke toilet. Tiba-tiba pas saya keluar toilet, dia sudah kondisi duduk dengan tangan di paha gitu, kayak orang bersemedi. Bersila. Iya bersila gitu. Meditasi. Meditasi lah. Ngapain nih? Kirain bercanda gitu kan. Saya samperin. Kenapa? Dia diem aja cuman geleng-geleng kepala doang gitu kan. Ya udah. Saya kasih tahu teman, nih kayak kesurupan deh. Udah anterin pulang dulu ya. Oh ya udah. Pada panik. Yang bener sih lu beneran apa enggak sih nih? Ya lihat aja. Ya aneh gitu kan kayak. Yaudah. Anterin dulu. Saya anterin lah dia pulang. Saya chat segala macem. Gimana kabarnya? Gua bla bla bla. Bisa ketemu gak? Dia selalu melarang saya untuk ke rumah ataupun bertemu. Akhirnya dia bilang, ya udah kalau mau bertemu itu di hari Kamis aja malam. Kenapa harus hari Kamis? Nggak bisa hari Kamis. Karena saya kerja gitu kan. Nggak bisa. Oh ya mau ya Kamis. Ya udah hari itu saya izin. Saya jemput dia nih. Bersama teman-teman yang sebelumnya dia tahu kalau itu. Oh kok masih begini, emang di rumah dia nggak gimana? Ya saya tanya biasa-biasa aja. Keluarganya pun pas ditanya, enggak kok dia di kamar doang. Dia biasa makan ya makan aja, cuman emang makannya kurang nih, cuman sekali gitu doang. Oh ya udah, jemput lah. Udah ngomong tuh juga sebelumnya sama orang tua bahwasannya nih si teman saya ini lagi kesurupan kayaknya Pak gitu sama orang tua saya, almarhum orang tua saya, bapak saya gitu. Emang kesurupan, emang sebelumnya kemana? Ke tongkrongan. Oh ya udah bawa aja ke sini. Saya jemput lah tuh malam sekitar jam 7-an lah. Jam 7-an habis sisa loh. Saya jemput, teman-teman saya emang nunggu di ada tongkrongan counter juga nih. Emang biasa buat
nggak hanya di bengkel doang, saya juga di konter. Saya lewat situ, kok masih begini? Saya kasih lihat ke teman bahwasannya dia masih begitu tuh selama seminggu lah kurang lebih tuh 7 hari sampai 8 harian lah. Dalam kondisi tangan masih begitu ke naik motor. Saya lihat spion, nggak melirik, maksudnya nggak melirik, biasanya melirik ke sana sini, dia matanya kosong kayak diem gitu. Udah, saya ajak dong dia ke rumah, yuk ke rumah. Dia diem. Pada saat jadi posisi rumah sama bengkel tongkrongan tuh, bengkel tuh lurus, ke rumah tuh ke arah rumah tuh ke kiri. Pas di pertigaan situ, saya mau belok, dia ngamuk di motor. Dia ngamuk kayak lurus gitu. Dia mengajak ke tempat yang awalnya dia kesurupan itu. Bengkel. Sedangkan di situ nggak ada anak-anak. Anak-anak tuh teman-teman tuh lagi nongkrong di konter semua nih. Karena kan biasanya sebagian masih ada yang di bengkel, ada yang di konter. Akhirnya ngamuk-ngamuk, saya pegangin mau nggak mau. Saya diikutin teman saya juga, maksudnya ada satu motor berdua lah. Saya pegangin, udah ikut. Kan ngeri juga orang ngeliat kayak mau nyulik anak orang gitu kan. Pada akhirnya bawa ke rumah, sampai di rumah saya suruh duduk di teras. Itu pas banget bapak saya itu masih ada di rumah dan saya udah bilang bahwasannya saya mau bawa nih perempuan ke rumah gitu. Teman saya ini mau ke rumah. Ya udah, akhirnya dia ngobrol. Biasanya negor atau apa. Kenapa? Dia malah jawab, kenapa lihat-lihat saya gitu. Oh nggak apa-apa, kata bapak saya nggak apa-apa. Ya udah bapak masuk ya, iya. Tapi bapak saya nggak masuk. Tiba-tiba dari belakang, nggak tahu mau bapak saya diapain, dia dipegang lehernya gitu. Terus tiba-tiba dia langsung pingsan. Saya bawa masuk ke dalam. Selang 15 menit dia sadar. Dia bilang, kok gue di rumah lu ngapain? Terus, ya bang, kan dari rumah terus ke rumah gua. Terus kata dia, bukannya kita masih di bengkel? Jadi selama itu dia nggak sadar. Jadi selama 7 hari itu dia nggak sadar. Dia bingung, kok rame. Karena teman-teman saya tuh datang semua emang kan, yang satu tongkrong. Kok rame, malu dia kayak ya udah dari situ. Pas ditanya, ini sih dari bapak saya ditanya, emang itu siapa? Itu perempuan yang dulu pernah kecelakaan di depan bengkel. Ingat nggak yang kamu cerita? Nah itu dia. Dia kalau ada maksudnya kayak ada orang baru atau orang yang dikenal pasti begitu. Itu berkepanjangan, bukan di perempuan saya aja tuh. Jadi selama tahun berikutnya kan kita ganti ya namanya. Pekerja di situ ada yang 2 tahun udahan, anak baru tinggal di situ. Itu nggak cuma perempuan doang ternyata. Banyak kayak ada sosok pocong ataupun ya bolak-balik kamar mandi, ke pintu, ke toren. Jadi tuh kamar mandi, depannya tuh kaca, bawahnya tuh tangga ke dalam bengkel, depannya langsung pintu. Jadi tuh bengkel bawah, biarpun gelap itu kelihatan dari kita dari atas. Gitu. Jadi yang ngerasukin teman perempuannya itu sosok yang kecelakaan. Iya, kata bapak saya sih gitu. Dia yang bapak tuh sedikit masih bisa melihat kayak gitu-gitu sih dia. Selalu saya bertanya juga kalau ada teman yang kenapa-napa, kayak kesurupan ataupun melihat apa-apa, dia bisa masih kasih tahu gitu. Itu mau nggak apa-apa, penting nggak ganggu atau apa, bagaimana kesurupan, gitu. Yang lebih. Itu perempuan yang kecelakaan tuh kecelakaannya di depan bengkel apa gimana? Di depan bengkel, dia lagi lewat, terus biasanya tuh kan kalau kontainer kalau kita ada besi yang di pinggirnya tuh era lagi macet soalnya kan kesangkut. Dia kesangkut situ. Kesangkut, keseret. Ya jadi kemungkinan palanya itu hampir pecah. Jadi ya udah meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Itu perempuan daerah situ juga kah apa gimana? Masih dekat daerah Bekasi. Udah Bojong kalau nggak salah namanya daerahnya. Serem banget kayak gitu.
Jadi banyak sih orang di situ tuh yang lewat, mungkin yang suami istri ada, yang pacaran dua-duanya meninggal tuh sering di jalur situ. Ya, banyak banget korban-korbannya. Cuman ya pas posisinya di situ pasti ke tempat ya itu tongkrong itu. Kalau kita sih anak-anak yang lama udah biasa ya, kayak ya apaan tuh. Terus kayak yang satu lagi mandi terus kita nonton TV terus tahu dari tangga masuk tuh beliin minum, beliin rokok. Lah bukannya tadi mandi. Diserupain gitu. ya. Jadi dia kadang menyerupai juga, terus kadang kayak ngintip-ngintip di jendela. Makanya jendela-jendela di tempat bengkel tuh kita kasih kordeng, tapi yang sebelah sana enggak. Karena gitu. Kita risih. Karena posisi dia tidur itu madepnya ke si jendela sama toran sama kamar mandi. Jadi ya takut, maksudnya kaget gitu. Kadang cuma kalau lagi sendirian ya takut juga ya, worry juga. Iya. Ngeri juga. Kita man yang udah lama sih terbiasa, cuman yang baru-baru pasti yuk kita pindah aja yuk, jangan di sini yuk, nggak takut. Itu mereka si perempuan itu pernah menampakkan diri secara Kalau untuk secara nyata sih enggak. Mungkin kalau kayak dia cuman kayak nongolin kayak kok ada siapa tuh yang ngintip, siapa tuh yang kayak ada yang, pokoknya itu posisinya kita harus naik tangga. Tangga itu di luar, tangga cuman untuk satu orang. Itu langsung belok ke kiri itu cuman buat satu orang juga. Dan sini tuh ada gudang oli gelap. Terus ada ruangan yang nggak kepake gelap, itu bekas ruangan spare part. Nah baru ruangan kita buat nongkrong. Kita harus lewatin ruangan itu dulu. Nah di situ emang nggak pernah dikasih lampu. Udah berapa tahun ini udah nggak pernah dikasih lampu. Jadi ya pun kadang kita di situ merasa kayak kita naik tangga kayak berdua. Padahal kita tuh pertama naik turun, naik, kok ada yang kayak ngikutin, kayak ada yang, terus kalau belok tuh kayak ada yang yuk, kayak gitu, kayak merasa kayak ayo masuk ke dalam, kayak gitu, kayak merasa ada yang diayoin gitu. Lalu gue sendiri. Ya banyak lagi sih cerita yang mungkin dialamin di tempat itu ya, cuman berbeda-beda orang. Karena banyak temen yang udah kerja ataupun udah pindah, ya udah nggak nongkrong di situ, tapi dia pernah mengalami di situ juga banyak. Waktu teman perempuannya Mas Dimas tuh kesurupan tuh, ada hal lain nggak yang terjadi selain dia nggak sadar gitu? Selain dia nggak sadar, itu doang sih. Dia cuma merasa dia di tempat itu, bukan dia pernah pulang, dia pernah saya jemput, terus dia pernah ke rumah saya, enggak. Dia taunya ya dia di situ, berarti selama 8 hari itu. Itu sih yang saya, berarti maksudnya pikiran dia tuh selama seminggu jadi cuma sehari ya jatuhnya kan. Jadi kayak dia nggak berpindah berarti kan. Nah keluarganya dia juga nggak ada yang kayak keluarganya aware, maksudnya kayak ngeliat gini, si ini apa, Mira ya namanya, si Mira lagi ngapain ya, kok nggak bales chat, ada tuh di kamar baru mandi, tapi dia nggak keluar, biasanya keluar. Emang lu nggak jemput, kata kakaknya. Mau ke situ tapi nggak boleh katanya, dia lagi nggak mau keluar. Ya udah, oh ya udah, kirain biasanya kesini kan kalau malam Sabtu atau Kamis kalau lagi libur. Iya, karena emang nggak boleh sama dia. Emang kenapa berantem? Enggak sih, nggak berantem. Oh ya udah biarin aja. Saya maksudnya menghindari untuk kayak orang tuanya atau keluarganya itu tahu kalau dia namanya masih muda banget dulu. Di kejadian itu di 2013-an masalahnya. Itu ya masih berpikirnya kayak takut gitu untuk kayak orang tua tahu. Ya udah pada akhirnya dia keluarganya biasa aja, mungkin pikirnya dia adalah ya lagi berantem sama saya gitu. Jadinya ya udahlah. Toh ternyata hari Kamis itu saya jemput juga gitu untuk bertemu. Itu sih paling. Karena boleh dong diterawangin apa sih sebenarnya yang terjadi sama Mbak Mira selama seminggu itu? Iya, jadi tadi ketika cerita gitu,
Aku ngelihat perempuan yang terseret dan akhirnya meninggal dunia di tempat itu. Ya rambutnya segini, ya pakai bajunya juga biasa. Sepertinya dia baru pulang dari main, mau pulang ke rumahnya. Terus dia nyebrang, nggak sengaja dia panik kali ya di tengah kemacetan itu. Akhirnya dia nyangkut dan udah klakson juga banyak tadi aku lihat. Terus akhirnya dia terseret. Nah pada saat itu dia meninggal, itu dia nggak pergi dari situ. Jadi akhirnya karena memang tempat bengkelnya itu gelap, terus kotor, terus bau pesing ya. Ada pipis juga di kamar mandi sembarangan, kebanyakan cowok juga di situ. Akhirnya dia mencari tempat untuk dia hantui lah ya gitu, untuk dia tempati juga di situ. Dan kebetulan malam kejadiannya waktu aku lihat waktu Mbak Miranya ini itu di kesurupan, ya. Jadi waktu itu posisinya sebetulnya udah dari kamar mandi Mbak Miranya ini. Nah di kamar mandinya itu justru yang dia kerasukannya. Cuma karena tidak nggak notice ya, nggak sadar kalau dia tuh udah berubah dari di kamar mandi. Terus akhirnya dia ke tempat kalau nggak salah tuh ada kayak dipan atau apa ya gitu ya. Iya, kalau di sana bukan di kayak papan gitu, tapi kita kasih alas. Alas ya, dia di situ. Akhirnya dia menjadinya di situ. Tapi sebelumnya tabrakannya tuh di kamar mandi sama sosok itu. Karena sosok. Tapi memang benar itu sih dari kita yang udah lama di situ, satu nggak tahu pernah berbisik kayak kita merapikan sesuatu, dia nggak pernah nongolin di situ. Jadi aku punya sahabat, emang dia tinggal di situ. Dia dari Banyuwangi. Dia pertama datang ke situ kotor. Selama 2 minggu dia selalu ditampakin. Baik yang si cewek itu, terus maupun si pocong itu. Sama dia itu semua kerdus dikeluarin, semua dirapin sama dia. Baru hilang. Ini udah setelah kejadian yang saya sama perempuan saya, sama teman saya itu yang perempuan. Sama dia, ya udah kita rapiin yuk. Jadi semua kita rapiin, kita bersihin, kita cat, kita segala macam. Ya syukur aja untuk yang sekarang nggak terlalu banyak yang paling banyak masih orang di gudang ya, di gudang karena lampunya mati terus. Betul, karena yang dulu tuh bener-bener kayak tempat penyimpanan Kak. Jadi penyimpanan itu kayak spare part, oli segala macam semua di situ. Terus tempat buat kita nongkrong, tempat tidur, ya di situ loh. Jadi ya mungkin dia merasa kotor nih, ya itulah. Itu maksudnya kayak trafficnya dia tuh kayak dari kamar mandi ke bawah, terus keluar ke toren, ke pintu, jendela, itu situ aja. Jadi pandangan kita tidur ke arah situ masalahnya. Jadi pengen lihat aja kayak siapa ya? Ada yang datang. Apalagi suara besi. Itu udah sering banget. Kita di bengkel tuh kunci-kunci pasti kayak bunyi. Beradu. Kertang-kertang. Kayak ada orang kerja. Itu udah biasa sih kita. Maksudnya tapi untuk kayak yang suara-suara gitu kayak oh yaudah. Banyak sekali sih, banyak cerita juga gitu di bengkel itu tuh gitu. Kayak kecelakaan, kayak ada motor bekas orang kecelakaan, terus kita ada konsumen yang dibawa ke situ. Itu efeknya ke kita juga yang tinggal di situ. Jadi kayak itu motor bekas kecelakaan, orangnya udah nggak ada. Itu setiap malam suasananya beda di situ. Dan kita pasti nggak ada yang nongkrong. Karena kita udah tahu nih kalau ada motor bekas kecelakaan nih. Itu pasti malamnya itu di bengkel itu berisik. Kelutang. Kayak ada orang yang kerja. Selama 2 hari apa 3 hari kalau nggak salah pernah terjadi. Dan itu sering. Terakhir sih itu di 2015-an. Sekarang kesini sih udah nggak pernah ada denger ya, karena orang-orang baru. Kita yang lama-lama udah nggak di situ. Daerahnya juga udah sekarang lumayan rame sih. Betul. Kalau dulu masih rawa. Masih ada pohonnya. Iya, dulu masih ada pohonnya, betul. Iya. Terus pohonnya udah nggak ada, pembangunan. Betul, ada toko-toko udah iya, nggak ada. betul banget. Udah tergusur.
Karena dulu tuh sebelah kanan itu Wiro Jasa, sebelah kirinya itu Pertamina. Di belakang Wiro Jasa itu ada bangunan toko. Emang udah dibangun, tapi nggak ditempatin sampai sekarang. Udah kurang lebih 6 tahun. Jadi memang benar-benar kosong banget. Tapi di depan itu ya benar kata karena itu ada pohon benar. Dan itu ada 2 pohon di situ. Tapi pohon itu sekarang udah nggak ada. Kita udah bersih karena ada 2 pipa penggalian segala macam itu, jadi udah nggak ada. Dan di situ udah nggak ada yang terlalu gimana ya, kecuali orang baru. Itu aja sih paling. Karena mau nanya deh, kenapa sih kok banyak banget? Tadi kan diceritain juga sama Mas Dimas ya kalau ada kecelakaan juga di situ, nggak cuma perempuan tadi. Iya. Itu kenapa ya? Di dekat bengkel itu ya. Iya, di dekat bengkel itu. Karena memang posisi ya. Posisi bengkelnya itu juga di situ yang aku lihat ada perempatan, tapi bukan perempatan besar ya. Nah, perempatannya itu walaupun tidak pada zaman itu tidak terlalu ramai banget, tapi lumayan bikin kemacetan dan akhirnya karena kesel mungkin akhirnya kadang suka kenceng gitu. Nah, posisinya juga di situ tuh ada pohon. Nah, pohonnya itu tuh karena mungkin ada makam di belakangnya, terus tempat di sekitarnya tuh kotor ya, ada pembuangan sampah juga tadi, terus ada bengkel yang kotor. Nah, akhirnya tuh banyak entitas yang tinggal di situ. Nah, akhirnya sukalah jadi usil. Akhirnya banyaklah kecelakaan. Ada yang ketika lagi naik motor nih, terus tiba-tiba dia nggak ngelihat dari sananya lewat, akhirnya ngebanting, jatuh, kedorong, seret gitu. Ada juga yang tadi lagi lewat terus kayak blank aja, kosong gitu. Iya, Padahal sebenarnya orang blank. Iya, blank di situ. Karena memang di situ ada entitasnya yang cukup kuat yang ingin mereka tuh celaka. Makanya sebaiknya kalau kita nyebrang jalan, terus kita berkendara, kita banyak-banyak sambil baca doa atau berzikir gitu, atau berdoa sesuai dengan agama masing-masing sih, biar kita nggak blank dan akhirnya kita mudah dirasukin sama entitas yang bermaksud mencelakai kita. Dan korban-korban kecelakaannya juga akhirnya mampir ke bengkel itu, maksudnya Iya, karena itu adalah salah satu tempat yang lumayan agak kotor gitu di antara bangunan lain, dan bangunan lain tuh udah ada penghuninya, udah ada isinya juga. Jadi biasanya mereka tuh kalau ini baru ya, maksudnya entitas baru, mereka tuh nggak mungkin ke tempat yang udah dihuni atau diisi sama entitas yang lebih kuat dari mereka. Jadi mereka carinya tempat lain yang kosong dan kotor, ya mungkin tempat itu yang tempat persinggahannya mereka. Oke. Balik lagi ke Mas Dimas ya, ada nggak sih hal-hal yang dilakukan sama perempuan itu selain cuma ngintip-ngintip atau? Sebenarnya sih kalau untuk lebih isengnya ya cuma menyerupai itu aja, kadang suka iseng kayak kita lagi di mana dia menyerupai orang tersebut gitu yang nggak ada, kayak misal seperti tadi teman dari warung, tahu-tahu teman yang satu lagi nonton TV, bukannya tadi mandi, padahal dia jelas-jelas kita nyampe bareng, terus ya udah gua ke warung dulu, ya udah gua ke atas duluan, ya udah, terus dia duduk, tau lo buka pintu kayak merasa ada yang buka pintu, terus zamannya mau mandi, iya masih main HP, terus nonton TV, main HP nonton TV, terus datanglah teman yang tersebut, tuh udah beli airnya segala macem, rokok segala apa dah, bukannya tadi bilang mandi, kan gue di bawah gitu kayak, iya apaan sih, oh ya udah deh, udah biarin, maksudnya kita yang lama udah kayak, oh ya udah biarin, kita tahu maksudnya, ya udah pasti siapalah gitu, dan itu kalau kejadian menyerupai itu kayak kita distract untuk penglihatan, kayak itu udah sering banget. Sebentar deh, ada tadi yang aku ada yang bisikin gelang kaki. Gelang kaki. Bunyi gerincing gelang kaki itu. Kalau gelang kaki pernah, itu cuma 2 kali, betul. Cuman itu jauh. Suara itu kecil, Kak. Iya, teng. Dan itu pernah terdengar saya ya. Kalau di saya itu cuma sekali. Dan satu lagi di temen. Tapi itu jangkanya lama. Itu jangkanya lama. Bisa
sampai 8 bulan atau baru ada gitu kayak lu dulu pernah cerita ya yang masalahnya gue dengar kemarin jam berapa di 1:30 itu benar nggak? Kita tuh selalu ngintip ke bawah kayak ada bunyi centreng atau ya gelang kaki gitu, tapi gelang kaki itu jarang, cuman baru ini sih dua kali lah saya baru ngalamin. Nggak tahu kalau yang anak-anak sekarang ya, karena kita udah yang udah lama udah pada keluar semua, itu kita selalu nongol ke bawah, jadi itu kayak dak-dakan gitu, tapi kita masih bisa ngeliat kayak gerbang bawah gitu, kayak ada orang nggak sih. Kita kan takut ya namanya dimalingin orang atau kenteng iniin rantai atau apa segala macem, nggak kan. Oh nggak ada. Terus nengok lagi ke bawah, bos, takutnya bos nih datang gitu kan. Bos nggak ada. Itu kita selalu begitu, kayak siapa sih, kayak ada perasaan ada orang di bawah. iya, kayak ada yang entah ada yang kerja, ada yang lewat. Itu tuh sering banget, karena pikir kadang kita berpositif aja kayak suara kontainer, itu suara ini, suara alat lagi mindahin peti kemas apa segala macem. Kita selalu positif kayak, tapi kalau yang udah benar-benar janggal banget tuh kan, ya udahlah, udah biarin aja. Kita udah biasa, cuman yang anak-anak baru kayak yang bener sih pindah aja yuk. Maksudnya ada nggak kenyamanan dari mereka yang baru datang ke situ? Pasti seperti itu aja sih sebenarnya. Nggak ada yang mereka sampai untuk menyalahkan kita sih, enggak ya, cuman dia lebih menunjukkan bahwasannya saya ada di sini. Cuman secaranya sebenarnya cuman harusnya sih hanya sosok doang atau bagaimanapun gak usah menempelkan, tuh mungkin lebih baik ya daripada harus merasuki gitu kan. Kan kasihan sih orangnya. Itu sih lebih. Kak, aku sebenarnya masih penasaran sama yang gelang kaki itu dan aku pengen diterawang sama Kana, tapi kayaknya kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Podcastis, podcast kisah mistis. Mungkin satu keluarga, dia bapak, ibu, anaknya ada 2, tapi satu bayi masih pakai gelang kaki. Dan mereka di situ tabrakan, meninggal semua di tempat, termasuk juga bayinya. Dia sudah kondisi duduk dengan tangan di paha gitu, kayak orang bersemedi, Bersila. Iya bersila gitu. Meditasi Lah. Ngapain nih? Kirain bercanda gitu kan. Saya samperin. Kenapa? Dia diem aja, cuman geleng-geleng kepala doang gitu kan. Balik lagi ke Podcastis, podcast kisah mistis. Nah, barusan kan aku nanya ke Kana, minta tolong diterawangin tentang yang gelang kaki itu siapa sih, Kak? Oke, aku coba terawang dulu ya. Nah, jadi gelang kaki ya. Tadi sebelumnya aku kan dengar ada yang bisikin aku tuh, gelang kaki. Aku coba terawang, yang aku lihat tuh cuma kaki bayi doang yang pakai gelang kaki. Tapi aku nggak lihat lagi. Tapi sepertinya ini ada sangkut pautnya sama kecelakaan yang terjadi di depan bengkel. Mungkin satu keluarga, dia bapak, ibu, anaknya ada 2, tapi satu bayi masih pakai gelang kaki. Dan mereka di situ tabrakan, meninggal semua di tempat, termasuk juga bayinya. Tapi ya itu hanya aku lihatnya kaki bayi. Yang aku lihat tadi ya, kaki bayi masih pakai gelang, terus juga pakai jaket dia bayinya. Bayi laki-laki.
Yang itu tadi yang mungkin suara gelang kaki yang didengar sama Mas Dimas dan temennya ya. Kalau ya tadi kan Mas Dimas juga sempat ngebahas tentang ada pocong ya. Itu Iya. pernah diteror juga kah sama pocong itu? Itu ya pernah. Kalau yang si pocong itu cuma kejadiannya nggak semua orang. Yang sering tuh saya sama teman saya itu yang dari Banyuwangi, sama satu ada temen dia rumahnya di belakang bengkel tapi dia sering nongkrong di situ dan kita doang bertiga yang sering bahkan kita pernah kayak tatapan muka gitu kayak kan jadi naik tangga itu langsung jendela gudang baru gudang oli jadi gelap jadi pas naik tangga langsung ngeliat jendela itu langsung ada wujudnya kalau si pocong jadi kalau orang bilang kayak cilupa ya cuman kayak udah ngomong apa aja udah di situ kayak terus dia cuma emang nggak lama cuma kayak kaget kita kan pasti apaan tuh beneran nggak sih ini bercanda ya kita nyalain temen yang di dalam gitu kayak bercanda apaan sih lo baru kelar mandi udah kita tahu nih dia di situ nih ternyata temen juga kita bertiga nih yang dulu kita lagi main HP tiba-tiba dia pas nengok di jendela weh pindah yuk kemana udah yuk ke warkop yuk kita ngopi yuk atau apa udah gue yang bayar kata oh ya udah jadi baru dia cerita gini jadi kita kayak ya kadang suka takut untuk kayak Dibahas di situ. iya kayak yuk kita keluar yuk maksudnya bahasnya di luar ya kenapa awal gini pulangnya malam kita nggak berani yang maksudnya langsung ke situ gitu pulangnya ntar aja lah barengan yuk kalau nggak ajak teman-teman yang lain rame tuh jadinya tidur barengan tapi pasti ada aja di salah satu di antara mereka kayak tahu nggak gue tadi kamar mandi gue kira angin atau orang nggak ada angin kita aja kegerahan gimana angin dari mana itu pintu bisa kegabrak gitu di kamar mandi sama jendela. Nah, itu kalau kayak pintu jendela itu tuh yang udah biasa lah misalnya kayak gubrak kita nggak terlalu mikir kayak wah kenapa nih masih positif lah tapi kalau kayak udah yang ada yang ngintip terus lewat kawan kita ya pernah pengen maju mau ngeliat takut kita nggak berani kita semua jadi cuman yang diem aja udah kita tahu ada dia ya udah kalau mau pergi kita pergi pindah gitu kitanya nunggu dia yang itu kita lupa baru kita balik lagi gitu paling lebih ke situ sih kalau yang pocong nggak sampai yang dia di mimpi gitu nggak pernah sih kita kalau di mimpi sih kita nggak pernah mungkin kalau reperpan iya Reperpan. kalau orang bilang apa reperpan ya Iya, ketindihan gitu. kalau reperpan kita sering kita reperpan bertiga pernah Ya ampun. ya. kita bertiga barengan reperpan itu pernah jadi kita kan kalau tidur tuh ya itu kayak dipan gitu di alas gitu doang baru kasur kayak balai gitu saya tidur di bawah temen tidur berdua kita bener-bener sama capek banget terus kita tidur satu habis dari toilet terus pengen tidur gitu ngeliat temen yang dua reperpan bang nggak bisa gitu. Pas dia kayak lu reperpan lu capek lu gini enggak udah nah kita tidur lagi itu ngelihat jadi kalau saya ngelihatnya temen yang dua plus saya itu lagi reperpan saya bukan di kalau orang reperpan kan biasanya entah dia lagi dikejar lagi apa ya kan itu pasti kayak mau ngelawan susah kan tapi kalau saya yang saya lihat itu saya teman saya yang dua ini sekitar reperpan bareng. Jadi kayak ini ya, apa jiwanya Saya keluar. Iya, saya melihat saya sama dua teman saya lagi reperpan. Iya. Itu pernah di situ. Terus pas bangun sih, lu tau gak kaki gue kayak ditarik, yang satu ngomong seperti itu. Satu lagi yang gue dikejar-kejar sama bokap gue sendiri, kayak aneh ya, plot twist banget. Maksudnya yang satu di iniin bokapnya, yang satu kakinya ditarik. Lu tarik sama siapa? Gue nggak ngeliat mukanya. Intinya gue ditarik kayak kaki gue.
gue awas. Jadi kayak gitu-gitu udah. Udah akhirnya kita tidur di rumah masing-masing dan teman sendiri. Nah itu orang Banyuwangi itu adalah temen yang terakhir nempatin paling lama di situ sama dia sampai kita bersihin segala macem. Ya udah akhirnya dia resign, kita semua resign, yang anak-anak yang lamanya. Ya udah sekarang menjadi musola, sama bosnya dibangun musola dan ada satu tempat buat tempat tidur, yaitu anak yang baru tersebut. Nah, sampai sekarang sih seperti itu. Anak-anak yang baru juga ngerasain nggak ada gangguan-gangguan? Kalau karena saya jarang main ke sana, belum ada sih, belum tahu saya anak-anak yang sekarang tuh lebih bagaimana ya di bengkel sana gitu. Karena di zamannya saya pas kerja di sana atau walaupun udah keluar tapi tetap main di sana juga, itu beda dengan yang sekarang. Anak-anak yang sekarang tuh nggak ada yang pernah main ke bengkel. Jadi cuman ada namanya Aldi. Dia doang udah sendiri tinggal di bengkel. Dia yang jagain gitu. Dia berani ya berarti ya? Berani. Dia maksudnya ya pernah nongkrong sekali dua kali. Ya biasalah gue digangguin doang. Gitu sih dia bilangnya. Nggak, maksudnya nggak nanya. Oh ya udah, karena kita udah tahu nih. Kita nongkrong sama yang udah pernah yang udah lama di situ kayak. Iya biasa. Oh gini ya, ini ya. Iya. Ya udah biar aja. Dan anak-anak udah nggak ada yang nongkrong soalnya. Karena udah dibangun musola di situ. Kak An, mau nanya deh. Itu sosok terkuat di bengkel tuh apa sih? Karena kan ada pocong, ada perempuan, terus banyak banget gangguan, termasuk ada gelang kaki. Yang di situ paling sering muncul dan usil sih. Sebenarnya kalau terkuat ya banyak ya. Cuman yang terusil adalah pocong sama perempuan. Tapi perempuan tuh juga nggak lama sih. Karena udah udah berpindah juga lokasi dia akhirnya. Yang paling sering itu yang pocong, sampai Aldi pun terakhir rep-repannya juga sama pocong tuh. Dia cuma diganggunya kayak rep-repan sama ngelihat kayak sekelebet putih gitu, jadi kayak ngerasanya ada yang lewat. Pintu kamar mandi suka dibrak gitu. Iya, itu sering sekali. Iya. Itu sih yang dialamin, makanya dia juga nggak terlalu takut juga karena udah sering juga ya. Terus dia juga kerjanya banyak, jadi capek langsung tidur gitu. Iya, karena kita biasanya habis kerja, kita kadang mandi aja tuh skip. Kayak udah kita di atas sampai mau pada pulang masing-masing tuh udah ketiduran di situ. Kita masih pakai wear pack kita. Gitu. Ada lagi ya suara napas? Ya, sorry. Nggak ada suara napas tadi. Oke. Terus kalau misalnya pocong itu berarti apa? Dia korban kecelakaan di situ juga atau gimana? Pocong dari makam belakang. Oh, makam belakang. Iya. Pocongnya terbang tuh. Oh, kuat banget berarti tuh. Karena itu belakang bener ya, ada di gap oleh perusahaan pabrik. Itu pabrik juga sebenarnya pabrik. Ya banyak orang bilang sih putra daerah ya. Orang anak situ itu pabrik yang lama, pabrik emang masih beroperasi tapi pabrik yang serem gitu, dan gudangnya lahannya tuh luas ya. Sampai ke dekat makam. Itu sih. Mungkin yang nggak tahu ya, mungkin bisa dari pabrik tersebut atau mungkin dari garasi. Pabriknya ya juga kan? memang ada penjaga juga sih. Iya. Jadi memang kalau di pabrik tuh susah yang dari pabrik itu keluar. Nah itu dia biasanya dari makam. Oh, ada yang jaga tuh maksudnya gimana, Kak? Ada penjaganya ditaruh sama Si ownernya. Iya, itu penjaga pabrik. Jadi biasanya kalau yang udah di pabrik itu jarang ada yang dari luar itu masuk ke dalam. Gitu. Dan dia pun stay di situ, nggak keluar lagi. Penjaganya menjagain di situ. Jadi yang suka melintas itu yang pocong dari pocong, kuntilanak, suka dari makam. Tapi karena dia suka usil ya, dia suka ganggu gitu. Makanya juga nggak selalu juga nampakin ke teman-teman di bengkel, karena kadang ya itu mereka mobilitasnya tinggi. Iya gitu. Selain itu di situ ada apa lagi, Kak, selain perempuan dan itu? Di pohon jelas ada sosok gede ya, hitam, itu kayak genderuwo gitu. Tapi dia sih lebih ke suka aja kalau ada kecelakaan, karena dia makannya darah kan. Jadi suka. Makanya di situ sering banyak. Iya, karena besar dia di situ. Suka usilin kalau orang lewat.
suka bengong, akhirnya terjadi kecelakaan. Kali situ orang berpikir kayak yang kosong pikiran kayak. Iya, blank aja. Walaupun sepi, terkadang tuh kayak dipikir logika tuh kejadian di situ kayak sepi loh. Dan maksudnya dan jaraknya ketika dari motor dan kendaraan ini jauh. Tapi dia bisa begitu gitu kan. Iya. Dan saksi matanya juga banyak orang bilang, enggak kok dia dari jauh gitu. Aneh gitu kayak. Karena kadang disirep jadi nggak lihat. Iya. Jadi orang tabrak aja. Kadang kontainer mungkin lagi berhenti, ada orang mikirnya itu kontainer jalan. Iya. Padahal dia lagi parkir. Jadi dihantam bener-bener. Bener di belakang tuh. Ya. Itu sering. Ngeri banget ya. Iya. Ban pecah. Itu orang bisa meninggal kena ban pecahnya kontainer. Jadi lagi di sampingnya macet, tiba-tiba bannya pecah. Itu orang mental sama motor-motornya. Mau bisa ini guling. Iya, karena dia tuh ada ringnya itulah, ring pelak-pelaknya itu ya. Itu yang bikin orang sampai mental meninggal. Itu pernah kejadian juga. Tadi kan diceritain ada 2 pohon gede ya di depan Betul. bengkel dan itu tempatnya genderuwo ya. Iya. Waktu pohon itu Iya, genderuwo. waktu pohon itu ditebang tuh kan biasanya kan kalau misalnya apa entitas gitu-gitu kalau ditebang kan mereka suka marah ya. Itu ada marah sampai ada. Udah izin itu yang itu yang nebang juga Iya. kan orang situ juga. Bukannya orang baru yang dia nebang gitu, enggak. Dia udah Karena itu pengerjaannya itu kalau nggak salah penebangan itu tuh dari pihak pengeboran yang di jalanan itu tuh malam. Jadi kita pas kita pagi mau kerja kita nggak ngeliat tuh. udah nggak ada. Pohonnya udah nggak ada karena mereka pakai alat berat ya. Jadi kita walaupun malam kita udah di luar gitu main di luar, pas datang udah nggak ada. Pagi juga udah nggak ada. Mereka udah mengerjakan itu. Biasanya mereka sebelum nebang Izin pasti ya, mungkin ya. Kalau yang biasa memang udah biasa menebang pohon, Pergi penataan hutan kota, dan segala macamnya pasti udah gitu biasa ya. mereka pasti udah minta izin dulu terlebih dahulu. Jadi biar nggak Udah ada. dipindahin biasanya. Tuh. Wah ngeri juga ya kalau kayak gitu ya. Soalnya Kita kan harus waspada sih sama Kita nggak tahu jalan-jalan. biarpun tempat ternyaman mungkin tempat ini kita nggak akan tahu juga kan bahwasannya dia mungkin di situ entah kita kenapa-napa kan nggak tahu juga ternyata. Iya selama ini sih nggak nyangka juga ya maksudnya kayak oh bisa ternyata kok bisa sampai sebegininya gitu loh. Ya padahal kan kecelakaannya di jalan raya, tapi yang jadi angker yang Iya bengkelnya. betul. sekitar. Imbas dari si itunya juga ada. Ada nggak sih mas kejadian lain yang horor atau mungkin di sekitar bengkel selain perempuan dan pocong? Banyak sih, maksudnya mungkin nggak bisa semua ya. Cuman terakhir terparah itu terakhir yang saya inget itu di perempatan yang deket bengkel itu. Kan benar kata karena itu ada perempatan kecil dan di situ pernah kejadian juga sama, cuma meninggal di tempat. Tapi dia lebih isengnya tuh kayak orang mau belok nggak ngeliat sebelah kiri itu sering. Jadi dia selamat nih di nyebrang pertama, nah nyebrang keduanya dia nggak ngeliat kiri, itu biasanya dihajar di situ. Itu sering di perempatan itu. Nah cuman kalau yang di situ lebih mungkin nggak tahu ya, di situ ada pangkalan ojek mungkin orang-orang situ yang digangguin. Tapi kalau untuk ke bengkelnya sih enggak. Tapi yang sering tuh, maksudnya sekali kejadian kecelakaan di situ, udah pasti entah 2 minggu lagi ada, gitu. Gitu sih paling. Kak, dengan terjadinya banyak banget kecelakaan di tempat itu bisa nggak sih disebut tumbal sebenarnya? Ya, tumbal jalan raya. Tumbal jalan raya. Karena kejadiannya di lokasinya di titiknya di situ-situ aja. Gitu. Dan yang sosok yang tadi aku bilang itu, Yang dia genderuwo. ya genderuwo itu dia yang memakan korban yang ada di situ. Oh, jadi udah dari zaman waktu jalan raya itu dibuat, Iya. sudah dipasang ya berarti ya. Wah ngeri juga, tapi kayak gitu kan jadinya ngebahayain orang lain ya. Ya makanya kita harus hati-hati sih kalau di jalan kan, kita harus banyak baca doa, jangan meleng gitu kan, Betul. jangan kosong. Yang jalan sepi pun kadang kita juga bisa jatuh gitu kan. Betul.
Itu sih. Oh, ini kalau misalnya sekarang tempat-tempat kayak gitu tuh, tempat mana yang aman buat kita ya berarti? Pokoknya kalau kita biasanya nih kita kalau bertamu ke suatu daerah, kita banyak ngobrol lah sama orang daerah situ. Mereka bisa udah tahu tuh, hati-hati ya nanti kalau di perempatan ini karena udah sering terjadi kecelakaan, udah ada tuh yang biasanya kasih tahu itu, ya kita ikut aja. Oh, berarti kita di lokasi yang disebutkan itu kita harus berhati-hati. Jangan sok berani juga kita, jangan. Kalau orang bilang sih kayak jalur tengkorak lah ibaratnya kan. Kita harus banyak baca doa deh, jangan bengong gitu kalau lagi di jalan raya itu harus fokus. Fokus. Iya. Bengkelnya ini masih ada sampai sekarang? Bengkelnya masih ada. Masih beroperasi? Masih beroperasi. Toko yang di belakang udah diisi juga kah? Belum. Masih Susah ya, karena juga terhalang terhalang bengkel, terhalang apa. Jadi orang mau buka usaha apa di situ mati aja gitu. Sama itu ada toko tuh yang satu tuh. Itu juga nggak pernah keisi sekarang. Iya. Ada toko lagi nggak Iya, diisi? iya pokoknya dia sama kan si Adi Rahmat, terus ada toko yang kosong, baru bengkel, baru si tempat yang Pertamina itu. Iya. Mungkin nggak sih perempuan itu pindah ke toko kosong itu? Kalau aku lihat sih justru pindah ke makam. Oh, dia pindah ke makam? Pindah ke makam. Oh, karena mungkin lebih entitas-entitas lain di Ya situ. udah ada di situ juga. Jadi Gitu. dia menempati pohon di makam di situ. Tapi kok pocongnya nggak pindah? Kenapa dia masih di bengkel itu Nah, doang? pocongnya juga sebenarnya ada dari makam, cuma suka main aja, suka usil, suka terbang ke bengkel. Kan emang bener yang sering tuh ya perempuan itu. Dulu ya waktu terakhir di saya itu ya itu sih perempuan itu sih. Pokoknya siapa yang pertama kali lah ke situ pasti yang diwujudin sama Perempuan. itu perempuan. Itu sih. Oke, tadi barusan kita dengar cerita dari Mas Dimas ya tentang gangguan-gangguan yang didapat sama Mas Dimas selama kerja di bengkel. Betul. Sama apa di tempat tongkrongan ya, lebih fokusnya ya malah ada perempuan, ada pocong. Makasih Mas Dimas sudah sharing cerita. Jadi Sama-sama. pesannya kita harus hati-hati ya dimanapun kita berada, apalagi lagi di jalan. Betul. Harus selalu baca doa, zikir. Dan sekarang kita masuk ke ghosting. Jadi kita ada video nih untuk get ghosting hari ini, di mana ada penampakan perempuan di sebuah studio. Oke, mendingan kita tonton langsung aja kayaknya ya, Kak. Oke. Dari yang- CCTV ya. Iya, kayak kabut gitu ya, Eh, serem. muncul dan nampak terus hilang. Karena mereka nggak bisa terus-terusan tampak solid seperti kita kan. Oh tuh asli Kak ini? Iya, ini asli. Lihat waktunya juga berjalan kan. Dan ini dia juga menempati di samping itu, di depan studionya tuh ada tempat sampah. Tempat sampah tuh tempatnya kotor kan. Terus kemudian ada satu lagi bangunan kosong. Nah, dia suka berinteraksi di daerah situ. Oh, dia mah tinggalnya di situ berarti nih? Iya, tinggalnya di situ. Ih ngeri banget kayak gitu. Tuh kucingnya aja sampai Nggak ngumpet jadi ya. gitu. Tadi dia mau ke sana. Iya, karena biasanya kalau kucing binatang itu dia lebih sensitif kan. Dia tahu ini ada suatu hal, dia langsung nggak jadi ke sana. Tuh kan dia mau ke sana, udah ngeliat nih mau coba lagi. Balik. Tapi ini lagi. aslinya mukanya serem kok. Mukanya serem. Iya, mukanya rusak. Oh, Jadi kayak bengkak gitu. heeh. Terus mukanya rusak, kayak ada luka-luka gitu. Dan dia dari tempat lain datang ke sini atau dia emang? Dia tinggal di studio. Oh, Dia tinggal di studio dan suka berinteraksi di depan dan sekitar studio itu. karena kotor tempatnya. Iya. Berarti juga salah satu pesannya untuk sering bersih-bersih juga ya, karena kan tempat-tempat yang kotor tuh disukain sama
entitas. Oke, kalau gitu makasih banget ya Mas Dimas udah Sama-sama. datang ke Podcastis, udah sharing cerita tentang gangguan-gangguan yang terjadi di tempat tongkrongan di base camp bengkelnya. Dan buat kalian teman-teman yang punya juga cerita horor, kalian boleh banget untuk sharing cerita kalian ke kita, ke Podcastis dengan cara tulis cerita horor kalian, kirim ke Instagram @dance.tv, sekali lagi Instagram @dance.tv. Nanti cerita yang paling horor bakal kita bacain di sini, kita bawain dan diterawang sama Kak Anna Anderson. Dan buat kalian yang suka Podcastis, jangan kemana-mana, tunggu episode selanjutnya cuma di Podcastis, podcast kisah mistis. Bye-bye. Ya, jadi itu serem juga ya bengkelnya. Tapi kita nggak pernah tahu.